Mari kita memuji Tuhan bersama dengan grup akapela dari Uganda, Afrika. Mereka 6 orang, suaranya sangat indah, dan saya yakin kita semua akan diberkati melalui lagu-lagu yang mereka bawakan. Dipersilakan, Pak Yusak. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all what thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path through earth, thy universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee, oh, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, oh, to thee. How great thou art, how great thou art. Now when Christ shall come with a shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart? Oh, then I shall bow in humble adoration. I'll never then sings my soul, my Savior God, to thee, oh, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, to thee. How great thou art, how great thou art. Thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou Amen.
Wow. This is my soul. I want to hear. Savior, come to thee. How great. Amen. With our arms. How great. Sing my then sing my soul. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Amen. We want to thank God because you have come to worship with us here. And it's the mercy of God that has enabled you to join this worship. And now this next song says, look and live. I have a message from the Lord. Hallelujah. A message unto you I'll give. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. Well, look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. Well, look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. I've a message full of love. Hallelujah. A message offering for you. It's for you. It's recorded in his words. Hallelujah. Jesus said it, and I know it's true. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. I will tell you how I can. Hallelujah. To Jesus when he made me whole. 'Twas believing on his name. Hallelujah. I trusted and he saved my soul. Well, look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. 'Tis recorded in his words. Hallelujah. 'Tis only that you look and live. 'Tis recorded in these words. Hallelujah.
See where no sorrow has drifted away. I'll be standing at the portals when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I'll meet you in the morning. In the morning, meet you in the morning. How do you do? How do you do? And we'll sit down by the river. Sit down by the river. Rapture, all the rapture. Let it renew. When you will know me in the morning. In the morning, in the morning. By the smile that I wear. Smile that I wear. When I meet you in the morning. In the morning. Meet you in the morning. In the city. City beautiful, city beautiful square. Meet you in the morning. Meet you in the morning. How do you do? How do you do? Sit down by the river. Sit down by the river. Rapture, rapture. Let it renew. Know me in the morning. Know me in the morning. Smile that I wait. Smile that I wait. When I meet you in the morning. Meet you in the morning. In the city, beautiful city, beautiful city, beautiful square. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. You are going to sing with me the chorus. We are going to sing together. Amen. Jesus is happy because it's ours. Hallelujah. Amen. Holy Spirit is in the house. Amen. Even those who died, they will raise. Amen. I can't hear that. Amen. Amen. They will raise. Amen. Mommy will raise. Amen. Aunt will raise. Amen. Even us live. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, brother. Meet you in the morning. I can't hear. Meet you in the morning. How do you do? How do you do? I can sit Sit down by the river. Sit down by the river. Rapture, the rapture. Let it renew. Know me in the morning. I can't hear the Know one clap. me in the morning. Smile that I wear. I will Smile that I wear. the time I Meet you in the morning. in heaven above Meet you in the morning. in the City, beautiful city, city. beautiful city, beautiful square. Hallelujah. Amen. Amen. Brother. Puji Tuhan, kita boleh menyanyi bersama dengan mereka, How great thou art. Betapa besar Engkau ya Tuhan.
Kami bisa mengenal Engkau melalui ciptaan-Mu, bumi langit, dengan segala isinya. Sungguh besar, kami kagum akan keagungan-Mu, keperkasaan, dan kemahakuasaan Bapa yang maha dahsyat. Lagu pertama. Lagu yang kedua mengatakan bahwa kalau orang melihat Kristus, melihat aku. Ini adalah satu peringatan buat Anda dan saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mau mengenalkan Kristus, mereka akan melihat diri kita. Dan kitalah Kristus yang berjalan di saat dan zaman sekarang ini. Biarlah lagu tadi boleh menjadi berkat. Orang melihat Anda dan saya, melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan lagu yang terakhir, yaitu tentang kalau di pagi hari, kita tahu-tahu tidak bisa melihat teman, sahabat, saudara kita, istri, suami kita, anak kita, mertua kita, tahu-tahu mereka menghilang. Bukan mereka diambil UFO atau diambil alien, tapi mereka mengalami pengangkatan, Bapak Ibu, rapture. Nah, untuk kata rapture inilah pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul yang tetap masih sama. Aku pasti diberkati Tuhan di tahun baru 2024 yang sudah hari ini berjalan 6 bulan lamanya, 180 hari, dan besok adalah hari yang ke-181, 1 Juli. Di akhir bulan Juni ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang pasti memberkati hidup kita, yaitu tentang rapture, tentang pengangkatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita akan membahas tentang renungan kita yang sesuai dengan isi lagu ketiga dari grup akapela Uganda yang sedang berkeliling di Amerika, lalu nantinya mereka akan berkeliling ke Australia. Malam hari ini kita diberkati oleh Pak Tony, Bapak Insinyur Tony, asal Malang, yang sekarang tinggal di Bandung, lulusan ITB Seni Rupa Bandung, yang adalah sahabat dari teman dan sahabat kita, yaitu Koko almarhum Insinyur Davi Wibisana. Beliau adalah peserta Zoom kita yang setia. Biasanya almarhum selalu nomor 1. Kalau kita akan mulai Zoom, nama beliau selalu terpampang nomor 1. Luar biasa, dengan setia dia telah mendampingi saya, juga Pak Tejo, untuk melayani Zoom ini. Pak Tony, dipersilakan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati akan Pak Insinyur Davi. Justru pada waktu beliau sakit dan harus menghadapi maut. Dan apa saja yang beliau alami. Karena beliau mengatakan, aku siap kapanpun juga untuk menghadap Tuhan. Dan dia tidak takut untuk mengalami operasi yang ternyata menderita ada ususnya yang lengket, Bapak Ibu. Dipersilakan, Bapak Insinyur Tony. Terima kasih. Selamat malam, saudara-saudara kami yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Izin share dulu, share screen ya.
Belum muncul ya? Apa yang akan ditayangkan Pak Tony? Nggak Oh, belum muncul? muncul? Belum? Ini udah di play? Ada Saya tulisan udah S1, muncul. S2, S3, S4. Belum muncul ya? Belum, Pak. Bapak mau menanyakan berupa apa ini, Pak? Video atau Video. video? Ini Belum coba, muncul, Pak, ini. coba ya. Nah, dulu ya. Share screen. Ini udah muncul belum? Belum, Pak. Belum. Tapi saya sudah dikasih izin belum ya? Sudah tadi, Pak. Coba saya stop dulu ya. Saya masuk lagi share screen ya. Di komputernya Bapak muncul nggak nih? Muncul. Di komputer saya muncul. Komputernya Bapak. Bagaimana kalau secara verbal saja, Pak Tony? Oh ya, oke. Teman-teman sudah menunggu. Oke, saya lanjut ya. Iya. Tadi sebetulnya itu masa perkabungan, ya, video masa perkabungan dari saudara kita Pak Devi. Saya akan awali saja. Jadi pada tanggal 22 Mei 2024, Pak Devi ini masuk rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, karena sakit perut yang melilit, mual, dan muntah. Dan diduga pertama kemungkinan GERD. Tetapi sampai tanggal 25 Mei masih terus diobservasi, nggak diobatin, nggak diapain. Sedangkan Pak Devi sangat kesakitan. Perutnya kembung, maaf tidak bisa buang angin dan juga tidak bisa BAB. Sampai 2 kali diberi morfin tapi tidak dapat menghilangkan rasa sakitnya. Kami semua teman-teman mendoakan mohon jemahan Tuhan. Dan tanggal 25 Mei itu saya mengunjungi Pak Devi di rumah sakit dan merupakan perjumpaan terakhir saya dengan Pak Devi. Tuhan beri saya ayat Alkitab dari Mazmur 90, ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saat itu saya sendiri belum tahu maksud dari ayat ini, tapi Tuhan mau saya dan Pak Devi merenungkan ayat ini. Kita membahas bersama dengan Ibu Isya, istri Pak Devi, karena Pak Devi tahun ini akan berumur 82 tahun, dan saya berumur 72 tahun. Ibu Isya 76 tahun. Jadi ayat ini ditujukan buat kita-kita, terutama pada kata kebanggaan. Biasanya kebanggaan orang dunia adalah prestasi, kedudukan tinggi, kekayaan, gelar-gelar, tapi itu semua sementara dan akan berlalu. Kami yang sudah di atas umur 70 tahun tahu betul akan hal itu. Orang-orang yang tidak memahami ini banyak yang terkena power syndrome atau masih bangga dengan masa lalu yang membawa kekecewaan hidup karena semuanya sudah berlalu. Kembali kita ke kitab Mazmur 90 ayat 10. Perkataan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
Saya baru mengerti setelah melihat jalan hidup Pak Devi. Melalui kesaksian putrinya Pak Devi, yaitu Febe, Pak Devi mengalami banyak macam penyakit, tetapi selalu terjadi mujizat Tuhan sepanjang hidupnya. Sampai di kalangan para sahabat tuh, Pak Devi dibilang punya banyak nyawa. Bukan, nyawanya satu, dan Tuhannya juga satu, yang maha kuasa dan maha kasih, yaitu Yesus Kristus. Tahun 2007, Pak Devi mengalami stroke mata. Sudut pandangnya tinggal setengah lagi gelap. Dokter mengatakan kondisi ini permanen, tidak bisa diobati. Bagi Pak Devi, selama masih diberi nafas, selalu masih ada harapan dalam Tuhan. Sekecil apapun harapannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Devi tidak pernah menyerah pada keadaan dengan berserah kepada Tuhan yang penuh rahmat dan kasih karunia. Dan ternyata matanya berangsur-angsur mulai membaik. Tahun 2010, Pak Devi mengalami pecah pembuluh darah perut. Biasanya tidak ada yang selamat dari kematian karena pendarahan yang besar dengan cepat penderita kehabisan darah. Ajaibnya, ada selaput tipis yang membungkus pembuluh darah Pak Devi dan menahan pendarahan besar. Orang yang mengalami pecah pembuluh darah perut ada tanda-tanda awal, sehingga operasi yang dilakukan bisa dipersiapkan untuk dipasang alat pembungkus yang harus dipesan. Dan Pak Devi mengalami pecahnya pembuluh darah itu langsung pecah. Namun Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dokter ahli yang biasanya di Jakarta sedang di Bandung. Alatnya juga tersedia, tidak perlu dipesan. Dokter memang memberitahu harapan keberhasilan operasi ini hanya 20%. Tapi Pak Devi sudah siap untuk dioperasi dengan segala risikonya. Setelah tim dokter mempersiapkan operasi dengan kondisi Pak Devi pada saat itu, tim dokter mengatakan lagi bahwa harapan bukan 20%, tapi hanya 4%. Pak Devi tetap berserah kepada Tuhan sepenuhnya dan minta dioperasi. Ketika melihat keyakinan Pak Devi dan keluarga serta teman-teman, tim dokter merasa mendapat dukungan untuk mengupayakan sebaik mungkin. Sekali lagi Tuhan menyatakan kemuliaan kuasa-Nya. Mustahil bagi Tuhan, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan Pak Devi. Tahun 2015, Pak Devi merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan jantungnya. Setelah pemeriksaan, ada penyumbatan di beberapa pembuluh darah, jadi harus dipasang beberapa ring. Pak Devi sekali lagi siap dioperasi. Tapi setelah dipersiapkan, dokter menyarankan untuk bypass, karena kemungkinan ada penyumbatan di tempat lain dalam beberapa bulan lagi. Dokter memberi waktu untuk pikir-pikir. Sekali lagi Pak Devi memutuskan untuk langsung dioperasi dan berserah penuh kepada Tuhan. Operasi yang rencana semula akan berjalan 4 jam. Baru 1,5 jam dokter itu keluar dan memberitahukan bahwa ada banyak plak di pembuluh jantungnya. Risiko jika operasi dilanjutkan, pecah pembuluh jantung akan mengakibatkan stroke sampai kematian. Jadi minta persetujuan keluarga, apakah operasi dilanjutkan atau dihentikan.
Mengingat keputusan Pak Devi untuk dioperasi dengan segala risikonya, keluarga takut kekecewaan Pak Devi jika ketika siuman menanyakan bagaimana jalannya operasi. Pak Devi akan sangat kecewa jika operasi dibatalkan. Jadi keluarga memutuskan untuk operasi dilanjutkan dengan berdoa penuh iman. Sekali lagi mujizat Tuhan terjadi. Pak Devi dapat melalui operasi yang penuh risiko ini karena tangan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi ketika ada orang beriman kepada Tuhan Yesus. Tahun 2017, Pak Devi sudah berani menyetir mobil walaupun pandangannya belum sempurna. Sehingga terjadi kecelakaan mobil di Jalan Cipaganti, Bandung. Ketika menghindar dari mobil yang keluar dari rumah, yang tidak terlihat dari sudut pandang mata Pak Devi yang belum sempurna. Mobil terguling sampai keempat rodanya berada di atas. Mobil ringsek, kecelakaan tunggal yang tidak mengorbankan orang lain. Ajaib lagi tangan Tuhan melindungi Pak Devi. Beliau hanya lecet-lecet di tangan dan luka di dahi yang tidak perlu dijahit karena bukan luka dalam. Sementara itu, mata Pak Devi kembali normal. Sudah dapat melihat kembali dengan penuh. Bisa nonton yang tadinya dokter mengatakan akan cacat permanen. Tahun 2022, Pak Devi mengalami kelumpuhan pita suara. Susah makan, tidak ada suara yang keluar. Sedangkan Pak Devi kesukaannya makan enak. Pak Devi mohon kesembuhan untuk bisa berbicara dan makan. Dan berangsur-angsur baik. Meskipun suaranya pelan, tapi sudah bisa makan. Dan Pak Devi mohon kepada Tuhan untuk diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun pernikahan emas pada tahun 2023. Dan tahun 2023 Tuhan memberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 tahun. Luar biasa. Saya coba lagi ya, ini share screen ya. Ini perayaan ulang tahun ke-50. Masuk enggak ya? Nggak masuk, Pak. Enggak masuk juga ya? Nggak masuk. Dilanjut aja, Pak, verbal. Oke. Bentar, saya. Ya. Jadi pada perayaan itu Pak Devi bisa memberikan kata sambutan dan kesaksian yang menghidupi Tuhan. Bagaimana Pak Devi menghidupi Tuhan. Dan Tuhan berkarya dalam hidup Pak Devi dengan luar biasa. Kebahagiaan Pak Devi seperti yang dikatakan Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi pada percakapan terakhir saya dengan Pak Devi yang cukup panjang. Saya mulai samar-samar melihat maksud Tuhan memberikan firman-Nya buat kita, khususnya Pak Devi. Hanya melalui kesukaran dan penderitaan, kita bisa melihat kemuliaan-Nya
rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, dan kuasa-Nya, dan menjadikan iman kita semakin berakar dalam Tuhan. Dunia tidak terkesan dengan kemakmuran orang Kristen, karena banyak orang non-Kristen yang makmur di mana-mana. Dunia terkesan pada orang Kristen yang dapat melewati penderitaan, kesakitan, kegagalan, keputusasaan, dan segala masalah kehidupan di dunia oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang dihidupi orang percaya. Saya lanjutkan lagi pada tanggal 25 Mei 24. Tim dokter menemukan ada pelengketan usus dan kebocoran usus yang harus dioperasi. Dan Pak Devi meminta dioperasi karena kesakitan yang berkepanjangan. Rencana operasi tanggal 27 Mei pada hari Senin, karena riwayat perjalanan kesehatan dan kondisi Pak Devi tidak prima. Dokter mengingatkan ada kemungkinan terburuk, walaupun mereka juga akan mengupayakan yang terbaik. Pak Devi bilang, memang operasi ada risikonya. Tapi kalau tidak dioperasi juga begini terus, sakit terus, dia sangat menderita. Jadi kita serahkan sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau bisa lewat, bisa melalui semua dengan lancar, puji Tuhan. Kita syukuri. Kalau enggak pun, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Please keep us in your prayers. Let His will be done for us. Ini yang disampaikan Pak Devi lewat WA kepada para sahabat. Operasi tanggal 27 Mei dibatalkan. Karena dokter anestesi datang dan sampaikan kalau dari bagian anestesi, kondisi Pak Devi berat untuk dibius karena ada kecurigaan aneurisma di jantung kiri atas yang gagal tefar dan di belakang ginjal kiri. Saya nggak begitu mengerti ini istilah kedokteran. Dan pembuluh darah sudah tidak elastis dan rentan untuk pecah. Yang ditakutkan terjadi meninggal di atas di meja operasi sebelum atau sedang operasi. Kalaupun operasi berhasil selesai, takutnya sulit untuk siuman. Kalau siuman tidak bisa lepas dari ventilator, itu daftar risiko dari operasi ini. Tanggal 28 Mei 24, Pak Devi minta dioperasi dengan segala risikonya. Dan harapan tetap di tangan Tuhan. Operasi berjalan baik, memotong usus yang lengket dan menjahit usus yang bocor. Keluar dari ruang operasi langsung masuk ICU dalam keadaan belum sadar. Tanggal 29 Mei siang, Pak Devi kritis karena mengalami shock sepsis. Kata dokter tinggal menunggu waktu. Keluarga sudah siap dan Pak Devi juga sudah siap kalau mau dipanggil Tuhan. Semakin malam, kondisi Pak Devi semakin menurun. Tanggal 30 Mei sore, Pak Devi mulai stabil. Sudah bernafas sendiri meskipun masih dibantu oksigen. Tanggal 31 Mei pagi, kunjungan dokter memperkenalkan diri dan Pak Devi menjawab dengan genggaman tangan. Dokter melihat mata Pak Devi kering karena agak terbuka. Dokter meminta Pak Devi untuk menutup mata. Dan Pak Devi menutup mata. Kesadarannya mulai pulih. Menurut dokter, kalau mengingat kondisi kemarin-kemarin, rebound Pak Devi luar biasa. Dokter bilang, Tuhan berkehendak lain. Ini sih mujizat pengakuan dokter.
Sore itu Pak Devi sudah lepas dari ventilator, walaupun masih dibantu oksigen. Kalau kondisi terus stabil, 2 hari ke depan sudah bisa pindah dari ICU. Tanggal 1 Juni pagi, tangan sudah tidak diikat, temperatur Pak Devi 35,3, Pak Devi kedinginan, dan sudah bisa berkomunikasi dengan menulis dengan gerak jari kulkas, ya dinginnya seperti di dalam kulkas maksudnya. Kemudian gerakin jari cukur, pengen cukur jenggot. Terus minta minum, ya dia bisa berkomunikasi meskipun dengan gerakan tangan. Puji Tuhan, Pak Devi sudah bisa sadar. Pak Devi sudah bisa pindah ke ruang intermediate care sebelum pindah ke kamar rawat biasa. Pak Devi sudah tidak kesakitan akibat pelengketan usus. Artinya operasi usus berhasil baik. Tanggal 4 Juni, kondisi Pak Devi relatif stabil. Hanya bicara masih terkendala oleh karena selang sonde dan selang pembersih riak di tenggorokan. Tetapi keluarga bisa berbicara, berkomunikasi, saling curhat. Ini mujizat terakhir dalam hidup Pak Devi. Rabu tanggal 5 Juni 24 pagi, saturasi dan tensi Pak Devi drop. Keluarga sudah kumpul dan doa siap menyerahkan Pak Devi ke tangan Tuhan. Karena sesuai permintaan Pak Devi, keluarga sudah tanda tangan surat menolak intubasi atau CPR seandainya kondisi Pak Devi terus menurun. Kemudian ada WA dari Ibu Isya, kami sekeluarga bersepakat menyerahkan semua keinginan Devi ke dalam rancangan Tuhan yang terbaik karena Yesus Tuhan dan Raja atas hidup Pak Devi. Dan tanggal 6 Juni 24, dokter sampaikan bahwa kondisi paru Pak Devi kurang baik. Ada pneumonia yang terjadi akibat selama berbaring. Dan komunikasi kami dengan Bu Isya lewat WA melaporkan tensinya terus turun. Dan semua keluarga sudah menyerahkan Devi ke tangan pengasihan Tuhan. Dan biar rencana dan kehendaknya yang terbaik yang terjadi dalam diri Devi. Kemudian mengutip dari Mazmur 107 ayat 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pak Devi Wibistana menikmati banyak perbuatan Tuhan yang ajaib sepanjang hidupnya dan kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 11.28 WIB. Waktu Tuhan tidak pernah terburu-buru, juga tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat dalam usia 81 tahun. Pak Devi ulang tahunnya pada bulan Oktober. Jadi belum 82. Dan angka 81 merupakan angka favorit dari Pak Devi. Nomor rumahnya 81, nomor teleponnya akhirannya juga 81, nomor mobil ada 81. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang menghidupi Tuhan sampai garis akhir. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pak Devi sudah menikmati pekerjaan Allah yang dilakukan di sepanjang hidupnya. Dan itulah kebanggaannya yang kekal. Saya ada foto sebetulnya, ada salah satu hasil karya Pak Devi sebagai ahli furniture lulusan seni rupa ITB adalah mimbar salib dan latar belakang salib di GKI Pasteur Bandung. Sebetulnya ada fotonya, tapi kayaknya saya nggak bisa share screen. Jadi saya cerita saja. Yang menarik itu adalah karya seni mosaik kayu yang melatar belakangi kayu salib itu. Itu terdiri dari potongan-potongan kayu yang tidak sama bentuk, ukuran, maupun warnanya. Semua disusun menuju satu arah, membentuk panah gitu, yaitu menuju salib. Ini merupakan gambaran masing-masing jemaat Tuhan yang berbeda-beda, tetapi satu hati mengarah pada salib Kristus. Itulah gereja. Ini salah satu karya yang diwariskan di gereja GKI Pasteur Bandung. Dan Pak Devi selalu memakai talenta yang Tuhan berikan kepadanya untuk memuliakan Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Amin. Tuhan memberkati Ibu Isya, Febe, Grace, dan Amri, Gloria, dan Ronald, Sanapta, dan Dena, dan juga kita semua. Shalom. Saya Tony Iskandar, sahabat Devi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Tony untuk cerita kesaksian sejarah hidup dari almarhum Bapak Insinyur Davi Wibisana, peserta Zoom yang paling setia mengikuti acara Zoom sejak 2 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Tony untuk paparan yang sangat indah, dan kita semua baru sadar bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan anugerahnya dengan nyawa sambungan berkali-kali kepada beliau, luar biasa. Dan beliau tidak pernah bercerita kepada saya apa yang dia alami. Selalu hanya senyum, dan dia mengatakan, you must go on. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Ya. Pak Tony. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita berharap Pak Tony bisa bersama-sama dengan grup peserta Zoom ini untuk kita gandeng tangan meneruskan perjuangan dari Bapak almarhum Insinyur Davi Wibisana. Sekali lagi terima kasih Pak Tony. Sampai jumpa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali kepada acara renungan kita pada malam hari ini dengan tema Aku pasti diberkati Tuhan di tahun baru 2024 yang sudah berjalan 180 hari. Hari ini 30 Juni 2024 dengan subtema Rapture, yang artinya adalah pengangkatan. Nah, kenapa saya mengambil subtema Rapture ini? Karena kita sudah di waktu-waktu yang lalu merayakan 4 perayaan raya Kristiani. 1 Natal, 2 adalah Paskah, 3 adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang keempat adalah Pentakosta. Nah,
Yang kelima, yang harus kita rayakan dan alami dan nanti-nantikan adalah pengangkatan ini, yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya rapture. Nah, pertanyaannya, kapan ini akan terjadi? Mari kita baca dari firman Tuhan 1 Tesalonika 4, yaitu ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit pada hari raya ketiga yang kita rayakan, yaitu Paskah, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu para nabi, para murid Tuhan, orang percaya, para rasul. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, saya ulangi, kita yang hidup, yang masih tinggal di dunia ini sampai kedatangan Tuhan, yaitu rapture, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tadi almarhum saudara kita Koko Insinyur Davi bersama dengan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, kaum percaya, para nabi akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Apa perkataan-perkataan ini? Yaitu perkataan yang mengandung iman dan pengharapan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kaum percaya, bahwa nanti tahu-tahu Yesus datang besok lusa, Anda dan saya masih hidup, yang sudah meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Kita, karena kita nggak mati, maka kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Karena bukan tubuh kebangkitan, karena kita nggak pernah mati. Itu kalau Tuhan Yesus datang nanti malam, besok, atau lusa, kita masih hidup. Kita akan diubahkan. Tubuh kita ini akan diubahkan. Bagi yang bisa mendengar penghulu malaikat meniup sangkakala. Seperti ini bunyinya. Nah, itu seperti bunyi shofar. Sangkakalanya
bangsa Israel. Kalau Anda dan saya ke Israel, itu dijual Bapak Ibu, shofar itu. Dan kita bisa tiup, suaranya bisa seperti itu. Kalau shofarnya besar. Makin kecil, suaranya makin kecil. Nah Bapak Ibu, yang terpenting adalah kalau kita pada suatu hari enak-enak di pagi atau siang atau malam hari melihat TV sambil makan kacang goreng, minum teh atau minum kopi. Lalu kita mendengar dari radio, dari TV, ada banyak orang yang tahu-tahu kehilangan istrinya atau suaminya atau anak, mantu, cucu, sahabat yang mereka kenal tahu-tahu hilang. Berarti kita ketinggalan, Bapak Ibu. Nah ini yang penting. Mereka mengalami rapture, mereka diangkat. Langsung mereka seperti bunyi firman Tuhan tadi, tubuhnya diubahkan. Yang meninggal dibangkitkan. Sedangkan saudara-saudara kita atau kenalan kita, famili kita yang masih hidup bersama dengan kita, atau enggak ada. Berarti mereka langsung menerima tubuh kemuliaan. Langsung mereka terbang. Nggak usah pakai pesawat. Langsung terbang. Kemana? Ke awan-awan. Bunyi firman Tuhan, menyongsong kedatangan Kristus. Yang kedua kali, di awan-awan. Ini penting, Bapak Ibu. Karena ada firman Tuhan yang lain yang akan kita bahas kemudian. Karena rapture ini sangat erat berhubungan dengan satu tema, milenium. Artinya mile adalah 1000. Mium tahun. Apa artinya milenium? Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan. Siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah di bumi ini. Bukan di awan-awan. Di bumi. 1000 tahun lamanya. Kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi ada 3 tafsiran. Saya bicara ini sebagai prolog kulitnya. 3 tafsiran, yaitu yang pertama, pengangkatan itu terjadi sebelum adanya tribulation, penganiayaan yang besar. Kapan? Saat Tuhan Yesus akan memerintah 1000 tahun di bumi itu. Jadi yang pertama, terdengar bunyi sangkakala. Orang-orang yang sudah mati dipenggal kepalanya karena Kristus, yaitu para murid, martir-martirnya Tuhan. Dengar bunyi sangkakala. Tubuhnya dimanapun juga dikuburkan, bangkit. Mengalami kebangkitan tubuh. Kalau itu terjadi hari-hari ini di mana Anda dan saya masih hidup, langsung kita pun akan diubahkan. Bareng sama mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Bagi yang bisa mendengar bunyi sangkakala. Puji Tuhan. Jadi itu yang pertama. Sebelum terjadi yang namanya
kerajaan 1000 tahun. Karena saat kerajaan 1000 tahun ada, itu akan terjadi damai sejahtera di bumi. Luar biasa. Setelah itu akan terjadi yang namanya tribulation. Banyak orang akan disesatkan. Lalu orang-orang yang sudah di awan-awan ketemu Tuhan Yesus itu di mana? Dibawa sama Tuhan ke Hades. Ini firman Tuhan. Mana ayatnya? Penyamun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan keluar kata-kata dari lidah bibirnya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku ke Firdaus. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya, mereka yang meninggal dan tidak percaya, menentang bahkan menyesat Tuhan Yesus pada waktu itu, menghina, memaki-maki, membuli Tuhan Yesus, akan mati dan masuk ke yang namanya Hades. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Dunia orang mati. Haleluya. Nah, lalu surga. Nanti pada waktu itu Anda dan saya yang sudah diangkat di awan-awan untuk sekian waktu lamanya bersama Tuhan di Firdaus. Puji Tuhan, dengan tubuh yang baru, yang mati dengan tubuh kebangkitan. Anda dan saya yang hidup atau mendengar puji sangkakala dengan tubuh kemuliaan. Lalu ada tafsiran yang kedua yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, yaitu pada pertengahan tahun ke-7, tahun ke-3,5, itu adalah masa di mana nama-nama orang itu dipanggil. Nah, berarti itu pertengahan, Bapak Ibu. Pertengahan. Di tengah-tengah. Yang ketiga, post pada waktu terjadi rapture, setelah terjadi apa? Kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus sudah memerintah, lalu akan terjadi yang namanya penganiayaan, tribulation. Itu adalah waktunya. Jadi ada 3 tafsiran. Tentunya Anda dan saya akan memilih yang pertama, bukan? Jadi kita akan mendengar puji sangkakala, tidak harus mengalami penganiayaan. Karena setelah kita bersama dengan Kristus di awan-awan, kita dibawa ke Firdaus. Baru setelah itu akan terjadi tribulation. Begitu terjadi tribulation, setelah Tuhan Yesus yang sudah bersama dengan kita di Hades turun. Maaf, bukan Hades, dari Firdaus. Turun bersama-sama dari Tuhan. Ini yang dilihat oleh siapa? Henokh. Di dalam kitab Ibrani. Tuhan datang bersama dengan beribu-ribu orang sucinya. Haleluya. Itu ada di Ibrani. Di dalam kitab Ibrani. Ibrani yang mari kita lihat. Mari kita lihat. Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu, karena firman Tuhan ini jelas. Sangat jelas. Dia bercerita, dia menulis
karena buku kita ini adalah buku sejarah yang lalu, yang sedang berjalan, dan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita harus betul-betul yang namanya itu mengerti supaya kita itu tidak diombang-ambingkan. Nah, tadi saya mengatakan di kitab Ibrani. Yuk kita lihat sebentar catatannya itu. Kita akan bahas tentang yang namanya kerajaan 1000 tahun ini di satu acara khusus, karena hal ini harus jelas, Bapak Ibu, harus jelas. Kalau tidak jelas nanti repot. Jadi kita harus jelas. Kita akan uraikan dengan sistematis supaya tidak terjadi salah paham, lalu tidak terjadi salah paham. Yudas 1 ayat 14. Saya ulangi, Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Siapa beribu-ribu orang kudusnya itu? Yaitu yang sudah mati, dan Anda dan saya, yang pada waktu rapture yang terjadi sebelum tribulation, penganiayaan, lalu dibawa oleh Tuhan ke Firdaus, tinggal bersama dengan Dia, lalu akan kembali, bukan di awan-awan, kembali ke bumi. Untuk apa? Memerintah di kerajaan 1000 tahun. Nah, makanya Bapak Ibu, yang penting Anda dan saya ini harus fokus saat-saat ini untuk kita ini punya perhatian. Fokus. Tidak hidup asal hidup, tapi hidup Anda dan saya harus hidup yang dikhususkan. Punya satu kerinduan khusus. Bangun tidur, kita cari wajah Tuhan. Kita hidup, kita selalu panggil Tuhan. Ini yang diartikan merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. Haleluya. Berhubung waktu, saya nggak bisa menceritakan lebih lama, lebih panjang. Tapi Petrus aneh. Kenapa justru Petrus, murid Tuhan Yesus, yang notabene kurang pandai, kurang terpelajar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dia hanyalah seorang nelayan yang sangat bersahaja. Mungkin saya nggak tahu ya waktu itu ada SMP atau SMA, lulus apa enggak nggak ngerti. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia ingat bahwa dia ini orang yang lemah yang pernah mengkhianati Tuhan. Sebelum ayam berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal aku tidak kenal orang itu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika seorang dayang bertanya, loh, bukankah kau orang Galilea yang bersama-sama dengan
Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus lagi diadili. Dia bilang, aku tidak kenal orang itu. Begitu dia menyangkal untuk ketiga kalinya, ayam berkokok. Sadar Petrus. Dia bertobat. Dan dengan pertobatannya itu dia mengingatkan Anda dan saya. Apa yang diingatkan? Hanya orang-orang yang seperti berikut inilah yang mempunyai kriteria orang-orang yang bisa mendengar bunyi sangkakala. Yaitu yang bisa mendengar dan mengalami rapture, pengangkatan. Seperti apa orang-orang ini? Ini dikatakan oleh Petrus. Karena dia tidak mau Anda dan saya menyangkali Tuhan seperti dia, jatuh dalam dosa seperti dia, mempunyai kelemahan seperti dia. Dia ingatkan, ayo saudara-saudara, Anda itu yang akan mengalami rapture ini harus seperti apa? Ini yang dia tulis. 1 Petrus ayat yang kedua. Dari Petrus, ayat yang pertama, surat Rasul Petrus. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, Anda dan saya pendatang, orang Asia, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia. Kapadokia terkenal dengan balon-balon Turki, Bapak Ibu. Asia, nah Anda dan saya, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Itu pertama, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti apa orang yang dipilih oleh Tuhan? Seperti ini. Ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Termasuk yang dialami oleh almarhum Insinyur David. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi iman Anda itu sebagai orang-orang yang akan mengalami rapture harus memiliki iman yang lebih berharga dari emas 24 karat. Haleluya. Jadi ini nggak salah. Petrus itu kenapa? Dipakai Roh Kudus untuk mengingatkan. Hei manusia, kamu yang hidup, kamu yang getol, ngumpulkan dan cari emas. Ayo kalau Anda dan saya punya duit, diberkati Tuhan. Lalu mau kasih hadiah kepada istri, supaya istri senang. Hadiah apa Bapak Ibu? Kalung. Kalung apa? Dari seng. Kalung dari batu. Kalung dari besi. Tidak. Kalung dari emas. Dan 24 karat. Haleluya. Sangat berharga. Nah, lalu orang yang seperti apa lagi? Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi Anda dan saya itu tidak boleh sebagai calon orang yang akan mengalami rapture bodoh. Berarti harus pandai Bapak Ibu. Kapan pandai? Ketika Anda dan saya tidak mau hidup menuruti hawa nafsu. Saya suka balik.
nafsu hawa, dan lain-lain kedagingan. Yang pertama adalah pornografi, percabulan. Lalu apalagi? Lalu hal yang tidak bisa menguasai diri. Apalagi keserakahan dan lain sebagainya. Oh, itu ada di Galatia 20 ayat yang ke-15 tentang kedagingan. Dan kamu menyebutnya Bapa, karena apa? Ada tertulis, kudus kamu, sebab aku Bapakmu, aku Tuhanmu, kudus. Jadi orang-orang calon yang mengalami rapture harus passwordnya mau dalam keadaan kudus. Akan bisa mendengar bunyi sangkakala. Lalu dia mengingatkan Roh Kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupku yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus Yesus yang mahal. Jadi Anda dan saya hidup sementara di muka bumi, menantikan pengangkatan. Kita harus hidup kudus dan selalu ingat darah Yesus mencuci. Akan apa? Pola pikirku, pola aku berpikir, motivasi aku berpikir, karena akan mempengaruhi akan pola dan motivasi kita berkelakuan di muka bumi ini. Penting. Paradigmanya ini harus disesuaikan dengan yang namanya frekuensi yang ilahi. Jadi mau nak mau Anda dan saya yang akan mewarisi rapture haruslah orang-orang yang ilahi. Maaf, bukannya ilahi rojiun, bukan. Tapi orang-orang yang sifatnya ilahi, itu yang ditulis di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Keturunan ilahi itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Oh, puji Tuhan. Ayat ini ditulis seperti ini. Karena kamu, saudaraku yang kekasih, telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi orang-orang yang memang menjaga dirinya, setia, sadar, waspada, hidupnya tidak mau sembarangan, Bapak Ibu. Oh tidak, kenapa? Aku harus bisa mendengar ketika bunyi sangkakala ditiup oleh penghulu malaikat. Haleluya. Menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yaitu hidup dan yang kekal. Singkat kesimpulannya, step pertama, ini baru permulaan dan kulitnya, Bapak Ibu. Anda dan saya harus merupakan orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Konsep pola berpikir dan
tingkah laku sehari-hari sebagai orang yang sudah dilahirkan baru. Dilahirkan baru adalah yang tadi ayat yang pertama, dilahirkan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus ada di dalam hati kita, memimpin hidup kita, menguasai kandang hati yang jahat, kotor. Kandang ini dikuasai karena Tuhan Yesus lahir di kandang kita. Kita dilahirkan dari apa? Dari darahnya dan dari rohnya. Menjadi orang-orang anak papa mama, orang yang lahir dari kedagingan, tapi dirubah menjadi yang ilahi. Sehingga pikiran kita ini pikiran yang kudus. Mulut, pikiran, perbuatan kudus. Karena Anda dan saya terhisap bersama dengan ribuan orang-orangnya yang kudus, yaitu Anda dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ini adalah step awal. Saya akan bahas minggu-minggu selanjutnya untuk supaya kita lebih mengerti tentang apa? Alur-jalur pikiran ilahi, yaitu Roh Kudus yang telah memakai Petrus, rasul yang hanya seorang nelayan sederhana, tidak terlalu pandai seperti Paulus, tapi dipakai oleh Tuhan secara sistematis untuk apa? Mengingatkan Anda dan saya supaya kita tidak hidup lengah. Dia mengatakan, ingat bahwa 1000 hari, 1 hari bagi Tuhan. Banyak orang pada akhir zaman ini apa ngece, Bapak Ibu. Akan apa? Mengatakan mana Tuhan akan datang. Sudah berapa ribu tahun. Tuhan Yesus sudah 2000 tahun, 24 yang lalu lahir, lalu dia bilang dia akan datang balik. Mana apa tidak datang-datang. Petrus mengatakan, anggap kelalaian, lambatnya Tuhan, tapi dia tidak pernah terlambat. Adalah supaya Anda dan saya diselamatkan. Haleluya. Tidak terhilang dan tidak ketriwal. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Masih ada waktu 5 menit bagi Anda yang ingin bertanya. Dipersilakan. Kalau ada di antara Anda yang ingin bertanya, diberikan kesempatan dan akan dipimpin. Pak Samuel, Pak Samuel, koneksinya terputus, Pak. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa memberikan pertanyaannya sambil kita menunggu Pak Samuel untuk boleh bergabung kembali. Nah, ini sudah masuk. Ya, terputus, Pak. Kenapa? Pendeta Terputus. bisa? Ya, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Terima kasih untuk firman Tuhannya yang sungguh memberkati dan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Tony tentang kisah hidup Bapak Devi. Sungguh memberkati kita semua sekalian malam hari ini. Dan saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Samuel. Mari silakan, boleh nyalakan mic-nya dan videonya.
Pak Sayuti. Sayuti. Ya, mujizat itu nyata selalu di dalam hidup. Belum lama ini saya kan periksa lagi tuh penyakit prostat saya sembuh total Oh jadinya. ya, Puji Tuhan, Tuhan. terima kasih. Bapak Ibu yang lain, boleh. kanker Pak Sayuti yang pelayan Tuhan juga. Terima kasih Pak Sayuti untuk bisa. Lalu doa penutup dan saya akan lakukan doa. Maaf, tadi suaranya terputus-putus, Pak Samuel. Mungkin bisa diulangi. Ya, silakan Pak PDM Yusak untuk bisa merangkum singkat tentang acara hari ini, lalu dengan doa penutup, dan saya akan melakukan doa berkat. Ya, saya menggarisbawahi satu hal bahwa Bapak, Ibu, semua saudara sekalian, kita jangan sampai terlambat, kita jangan sampai ketinggalan, tidak ikut yang namanya rapture itu. Karena kita akan menyesal kalau kita sampai ketinggalan, kita tidak hidup. Dan saya garis bawahi satu hal tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Samuel, bahwa kita untuk dapat mendengar suara sangkakala itu, ialah kita harus hidup dalam lahir baru. Kita harus mengalami kelahiran baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mengarahkan pandangan kita selalu mengarahkan hati kita pada Tuhan, dan kita selalu lahir baru itu merupakan satu eh, proses setiap hari. Kita harus selalu setiap hari itu lahir baru, bukan hanya kita lahir baru sekali dan kita hidup, selanjutnya kita hidup menurut kedagingan kita. Nah, kita harus selalu jalan dalam kelahiran baru itu dalam kehidupan kita, agar kita selalu bisa dekat pada Tuhan dan kita pada akhirnya boleh mendengar suara sangkakala itu. Sehingga kita akan sama-sama ikut dalam pengangkatan atau rapture tersebut. Mari kita berdoa untuk malam hari ini. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Bapa Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami semua malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Kami boleh mendengar satu kesaksian yang luar biasa, satu kesaksian hidup pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas kehidupan Bapak Devi, saudara kami terkasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Devi sudah berada di sisi Tuhan. Bapak Devi sudah mendapat tempat yang terbaik di samping Tuhan. Bapak Devi sudah memperoleh yang terbaik. Bapak Devi sudah menaruh iman pengharapannya pada Tuhan. Dan Tuhan akan menghiburkan keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan akan menghiburkan istri, anak cucunya, semuanya Tuhan menghiburkan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Kami bersyukur, kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan, agar kami tidak ketinggalan dalam pengangkatan atau rapture itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami dalam kehidupan kami untuk selalu bergantung, ajar kami untuk dalam kehidupan kami untuk selalu mengarahkan hati, pikiran kami, pandangan kami pada Tuhan. Karena kami ini makhluk yang lemah, kami nggak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mencintai kami, sehingga Tuhan mau mengangkat kami semua yang
jatuh dalam dosa ini untuk kami beroleh kemenangan Tuhan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini yang luar biasa Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap peserta yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Samuel juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengakhiri ibadah malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak surga. Rohmu yang kudus selalu menguatkan, mengingatkan, dan memperbarui hidup kami, memberikan kesempatan pada kami untuk kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh sebagai bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bukalah hatimu, ya saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, pendampingan, bahkan pencurahan Roh Kudus, curahkan dalam hidup Anda sekalian malam hari untuk boleh dipersiapkan menjadi kandidat calon-calon yang akan mengalami rapture. Bisa mendengar bunyi sangkakala. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Anda semua. Berkati. Hai Romi. Hai. Terima kasih.